Mau nggak sih kita semaju Jepang, setertib Jepang, ataupun seaman Belanda gitu, dimana mereka penjaranya kosong banget, saking kosongnya sampai impor napi. Ataupun kita pengen gitu punya pendidikan terbaik kayak Finlandia, ataupun menjadi negara paling bahagia kayak Denmark sama Norwegia. Bertahun-tahun mereka itu punya prestasi negara paling bahagia di dunia ya. Atau kita pengen kayak negara tetangga kita gak jauh-jauh, kayak Singapura, di mana Singapura itu dulunya itu miskin, diusir dari Malaysia, tapi sekarang sampai menjajah kita dari segi ekonomi, di mana investor sama startup kita banyak kan itu tergantung Singapura gitu ya. Sehingga kalau orang Singapura narik uangnya dari Indonesia, itu kita bakal krisis ekonomi. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka nggak punya mungkin minyak bumi ataupun cadangan gas terbesar di dunia kayak yang ada di Qatar, ada di Iran, di Arab Saudi ya. Mereka nggak punya kekayaan alam yang sebanyak Indonesia gitu, dimana kita punya komoditas sawit dan banyak komoditas hasil tambang kayak cadangan nikel terbesar gitu, ataupun timah yang kemarin dikorupsi gitu. Mereka nggak punya, tapi mereka satu cara yang mungkin disebut jurus gitu, punya satu jurus, yaitu investasinya ke manusia. Nah, kalau kita balik lagi ke tahun 80-90-an, mereka itu punya kekayaan yang miskin-miskin gitu ya, kayak Cina dan Korea. Kekayaan mereka itu nggak lebih dari Indonesia gitu. Nah, mereka itu akhirnya investasi ke manusianya supaya berkembang, dan akhirnya sekarang dirasakan bahwa kita ketergantungan sama Cina, bikin kereta cepat sama Cina, bikin smelter nikel sama Cina, dan kita sekarang juga impor HP misalnya Samsung dari Korea gitu ya. Nah, tapi padahal tahun 80-an kita lebih kaya, tapi salahnya kita malah investasinya ke ekonomi ya, ke pangan gitu dan sebagainya, sehingga manusia-manusianya gak berkembang. Jadi ternyata ada faktor yang lebih wah gitu, faktor yang bahkan ini bisa dianggap sulap gitu, bukan faktor ekonomi, faktor militer ya, faktor sumber daya alam, sumber daya, ternyata investasi ke manusianya. Mereka investasi di sekolah-sekolah gitu, bagaimana cara ningkatin IQ masyarakat gitu, bagaimana bikin masyarakat lebih logis, lebih rasional gitu, atau bikin masyarakat tertib gitu, misalnya bagaimana mereka antri gitu, mereka dilatih tuh di sekolah buat antri. Jadi simulasi di sekolah bikin kayak mall-mallan gitu, atau minimarketan kayak Alfamart-Alfamartan di sekolah, mereka antri gitu. Terus bagaimana mereka juga menghargai orang, misalnya mereka bikin simulasi gitu, kalau ada HP orang yang jatuh, mereka itu harus membiarkan HP tersebut, takutnya orang tersebut nyari ya HP mereka yang jatuh ataupun tertinggal. Ataupun kalau HP-nya nggak dicari-cari sama pemiliknya, mereka dilatih tuh, latihan ya, bukan diingetin takut dosa ataupun nggak bermoral, bukan dibilangin gitu, tapi dilatih supaya HP itu diamanin gitu sama mereka, terus dikasihlah ke kantor kepolisian terdekat gitu, ataupun mungkin mereka coba hubungi gitu orang-orang terdekat yang ada di kontak HP itu, supaya orang ataupun pemiliknya HP itu balik lagi ya. Jadi bukan ditakut-takutin sama ada neraka gitu, ditakut-takutin para elit global supaya kita beradab, enggak ditakut-takutin seperti itu gitu ya.
Jadi mereka latihan gitu. Intinya investasi manusianya dengan latihan gitu, latihan simulasi. Mereka di bis gitu, gimana caranya mereka tertib di bis dan menghargai mungkin orang tua yang lebih rentan gitu. Ya mereka bikin tuh simulasi di sekolah-sekolah ya, supaya mereka menghargai orang tua, supaya mendahulukan orang tua yang duduk di bus gitu. Dan anak mudanya yang masih kuat-kuat mereka berdiri aja. Nah, mereka dilatih dan didoktrin, atau mungkin bukan didoktrin ya, intinya diedukasi supaya gimana IQ dan juga kualitas manusianya naik gitu, sehingga akhirnya mereka menghasilkan negara paling tertib, negara paling bahagia, negara paling tingkat kriminalnya rendah sampai impor napi, negara paling bahagia. Nah, penting ini. Negara paling bahagia di dunia. Nah, itu caranya untuk menjadi negara maju, bukan ngasih makan gratis ataupun bikin perubahan ya yang pakai embel-embel agama gitu, ataupun mungkin juga nerusin presiden sekarang kayak Pak Ganjar gitu, tapi diperbaiki dikit-dikit. Enggak ada yang gitu-gitu. Yang ada itu investasi ke manusianya dan juga perbaiki manusianya, supaya saat manusia ini bagus kualitasnya, mereka bisa menghasilkan ekonomi, mereka bisa menghasilkan juga kereta cepat kayak di Cina, mereka bisa menghasilkan mobil-mobil dan motor-motor keren dari Jepang ya, mereka bisa menghasilkan pendidikan-pendidikan terbaik di dunia level Finlandia.